Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan, dari dulu kita diajarkan untuk bisa melakukan hukum Taurat. Sementara dikunci tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Tak seorang manusia pun sanggup melakukannya. Setelah itu Yesus menaikkan hukum Taurat itu. Kalau dulu membunuh aja baru berdosa, maka Yesus katakan, kalau engkau benci kepada saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Tapi perkataan Yesus ini kita nggak pernah dengar. Kita fokus kepada perjanjian lama itu. Aku bunuh dulu, baru aku berdosa. Enggak. Kalau engkau membenci saudaramu, itu sama dengan membunuh. Yesus yang katakan. Tapi nilai perkataan Yesus itu kita rendahin. Kenapa? Karena banyak kali orang kita benci. Kita nggak mau dibilang kita pembunuh. Saya nggak usah tanya saudara berapa orang yang saudara benci. Yang mau saya sampaikan, kalau hukum Taurat itu saja kita tak sanggup melakukannya, apalagi hukum yang Yesus berikan, lebih susah lagi. Dan selama ini kita diajarkan supaya kita bisa melakukan itu semua. Disinilah pertentangannya dengan apa yang Paulus ajarkan. Paulus membuat statement yang kita juga bingung sampai sekarang, yang dia katakan apa? Dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Jadi kemanusiaan Paulus itu, dia katakan tidak ada yang baik. Bukan sedikit baik atau banyak baik. Maka dituliskan lagi, aku kepala orang berdosa. Kenapa Paulus membuat dirinya seperti itu? Karena di ayat yang lain dikatakan, setelah aku terima Yesus, aku mati. Jadi sebenarnya teologi perjanjian baru itu adalah teologi kematian. Artinya, untuk saat-saat ini semua kita percaya Yesus mati buat dosa kita. Walaupun hari kita masih hidup, kita percaya Yesus telah mati buat dosa kita. Dan itu selesai. Kita anggap Yesus hanya untuk masa lalu kita, kegagalan kita. Baru kita memulai lagi hidup kita. Di sini yang salah. Karena dalam buku Galatia dikatakan, aku telah mati. Waktu kita terima Yesus, saat itu kita mati. Terjadi pergantian kehidupan. Waktu kita terima Yesus, kita mati. Namun aku hidup. Bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dampaknya apa? Kita tidak pernah memikirkan perasaan orang mati. Kita tidak pernah bertanya kepada orang mati apa yang kau rasakan. Tapi setiap kali kita bangun pagi-pagi, yang kita tanya apa yang kita rasakan, yang tadinya udah kita katakan mati. Harusnya menurut ajaran itu, setiap kali kita bangun pagi-pagi, yang hidup adalah Kristus dan dia hidup dalam diri kita. Disinilah peperangan kita setiap hari, siapa yang hidup. Dan kalau kita yang hidup, maka semua perasaan kemanusiaan kita muncul. Itu yang dikatakan perbuatan daging. Dan dikatakan, hendaklah kamu mematikan itu. Cara mematikannya, menghidupkan Kristus. Jadi kalau kita tidak menghidupkan Kristus, maka kita akan menghidupkan daging dan kita perang terus ini. Dan kita hari-hari kita diperhadapkan dengan dua hal ini. Kita hidupkan Kristus kah atau diri kita? Kalau kita hidupkan diri kita, maka semua kemanusiaan kita muncul. Apa sifat manusia? Khawatir, iri, sedih, benci. Itu semua daging muncul semua itu. Ada yang terang-terangan ketahuan, ada yang enggak. Tapi yang hidup saat itu ya dagingnya. Tetapi waktu kita hidupkan Kristus, maka contoh kita bangun pagi-pagi, kita ada masalah uang nih.
Kalau daging kita akan khawatir, gimana caranya ya, ini kita khawatir. Tapi kalau Kristus yang hidup, daging kita gak khawatir. Kristus kita katakan, Kristus sudah menyelesaikannya. Jadi sebenarnya yang diajarkan dalam Alkitab itu adalah kita telah mati. Jadi kalau Kristus saja yang hidup, maka segala sesuatu itu adalah Kristus saja. Maka Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus. Tak ada yang lain. Ini menjadi latihan kita semua. Yang jadi masalah waktu kita punya masalah keuangan, kita tidak matikan daging kita. Daging ini tetap kita hadapi, baru kita bilang, Tuhan bantu saya, Tuhan bantu saya, Tuhan. Tetapi tetap daging kita yang hadapi. Harusnya Tuhan sudah selesaikan. Dan kita katakan, Tuhan sudah selesaikan. Ada suatu ilustrasi. Ada yang pernah punya masalah besar, dan saya tanya kepada dia, gimana masalahnya? Aku udah serahkan sama Tuhan. Terus gimana kalau Tuhan tidak selesaikan? Dia ketawa. Kok bisa selesaikan gitu? Kalau Tuhan pun tak bisa selesaikan masalah saudara, siapa bisa selesaikan? Jadi hari ini coba renungkan kembali. Jangan bangkitkan lagi yang sudah mati itu. Jadi yang hidup dalam diri kita adalah Kristus saja. Dan selalu perkatakan, Tuhanlah kehidupanku, Tuhanlah sukacitaku di tengah gelap, Tuhanlah terangku. Dan waktu kita menghidupkan Kristus dalam diri kita, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Terpuji nama Tuhan.